Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara, atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Saudara harus memperhatikan bahwa semua kita, ya saudara, tidak terkecuali memiliki irama hidup yang fasik. Irama hidup yang fasik, saudara. Mengapa? Karena sejak kita masih di dalam kandungan ibu kita, saudara, dan begitu kita lahir, kita sudah menghadapi, melihat, merasakan, mendengar, mengecap pola atau cara hidup anak-anak duniawi, saudara. Dan itu telah berlangsung bukan hanya setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Ya, sehingga saudaraku, tanpa disadari, warna jiwa kita ini benar-benar, kalau saya mau katakan, sudah hitam. Dan betapa sulitnya, saudara, untuk mengubah jiwa yang telah hitam atau telah terwarnai dengan pola hidup atau cara hidup anak-anak dunia. Tidak mudah, saudara, diubah. Kalau seseorang tidak ekstrim sungguh-sungguh, saudaraku, untuk keluar dari cara hidup anak-anak dunia atau irama hidup kita yang fasik ini, saudara, akan terlambat. Saudara pasti terlambat. Karena saya juga melihat diri saya sendiri, sekelas pendeta seperti saya yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tidak mudah, saudara, untuk mengubah irama hidup menjadi irama hidup yang suci, yang tidak bercacat, tidak bercela, yang menyenangkan hati Allah. Tidak mudah, saudara. Ada refleks-refleks dosa yang kalau kita tidak serius, saudara akan sulit keluar dari kebiasaan buruk. Sulit, saudara. Kalau kita tidak ekstrim, nekat, tidak akan tertolong. Walaupun sebenarnya kita punya kesempatan yang berharga, kita diberi Roh Kudus, tapi saudara, kalau diri kita sendiri saja, saudara, kita tidak ketat akan gagal. Banyak orang lupa bertanggung jawab terhadap tubuh ini, saudaraku. Dia berpikir Tuhan dengan mudah mengubah itu. Dengan mudah. Tuhan saja bisa mengubah, tapi Tuhan punya tatanan. Manusia diberi kehendak bebas untuk menentukan nasibnya. Bukan Tuhan yang menentukan nasib manusia, tapi manusialah yang menentukan nasib setelah penebusan kematian Yesus di kayu salib. Manusia yang akan menentukan perjalanan arah hidup. Apakah dia menggiring dirinya sendiri masuk ke api kekal, atau dia menggiring dirinya sendiri masuk di kerajaan Bapa untuk hidup kekal, saudara. Ini berat, saudara, berat. Dan Paulus itu meratapi seperti yang dia kemukakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Kerap kali berarti berulang-ulang. Berulang-ulang.
Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saudara, ini seorang hamba Tuhan yang murni, yang luar biasa. Yang hanya menangisi jiwa-jiwa. Paulus sedang berbicara kepada orang Kristen di kota Korintus, di Filipi, saudaraku. Karena ternyata mereka Kristen tapi tidak hidup seperti Kristus, justru menjadi lawan. Menjadi lawan, saudaraku. Mereka tidak hidup sebagai anak-anak Allah, menjadi seteru, menjadi musuh Allah. Karena mereka menjalankan roda kepercayaan mereka kepada Tuhan tidak sesuai dengan salib itu diadakan. Ini bahaya, saudara. Irama hidup kita ini, saudara, harus diubah. Dan kalau saudara tidak serius, saudara akan terlambat. Setan akan mewujudkan rencananya tergenapi di dalam hidup manusia untuk digiring masuk api kekal. Sehingga rencana Allah gagal. Tidak berlangsung di dalam kehidupan kita. Orang percaya yang sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus di kerajaan Bapa. Bapak bertanggung jawab terhadap roh dan jiwa manusia. Bapak bertanggung jawab, saudara. Maka Bapak memberi fasilitas. Roh Kudus, firman Allah, penebusan, bahkan penggarapan. Tapi kita harus bertanggung jawab terhadap tubuh kita, saudara. Kita mau bawa kemana tubuh kita ini? Apakah masuk ke api kekal atau ke kehidupan kekal? Jangan sampai saudara salah mendrive sehingga membinasakan roh dan jiwa masuk ke api kekal. Kita mesti strictly dari apa yang kita tonton setiap hari, yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita percakapkan itu, dan yang kita lakukan harus strictly. Jangan membiarkan dirimu dibinasakan ke dalam api kekal oleh kuasa kegelapan. Ketatlah, saudara. Banyak orang tidak sadar akan hal ini, saudara. Dia lupa, dia pikir tidak ada tanggung jawab. Dimulailah dari perkara-perkara kecil. Setia pada perkara-perkara kecil, saudara. Begitu berhadapan dengan sebuah perkara yang besar, saudara bisa menaklukkan itu. Kalau saudara tidak menaklukkan dosa-dosa kecil, saudara tidak akan mungkin menaklukkan dosa yang besar. Kecil-kecil saudara abaikan. Dan semua yang saudara biasakan, di mana Tuhan tidak turut menikmati itu akan menjadi irama hidupmu. Lihat aja, saudara. Maka tidak heran refleks dosa itu terus. Keasikan nonton di gadget, terus habis waktu, tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk pekerjaan Tuhan, tidak memikirkan jiwa-jiwa, suatu malas. Nanti lihat di pekerjaanmu tidak akan tuntas loh. Akan tuntas. Karena ditipu oleh setan. Nah, saya melihat diri saya sendiri. Ini untuk saya sendiri. Kalau saudara tidak menerima, tidak apa-apa. Untuk saya deh. Buat saya berubah terus, Tuhan. Jangan sampai kita seperti yang diperumpamakan oleh Tuhan mengenai talenta. Masing-masing kita ada tanggung jawab. Yang suatu hari nanti itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa.
Ingat, talenta itu kemampuan untuk hidup seperti Kristus. Kemampuan untuk berkarakter seperti anak Allah. Kemampuan untuk memiliki filosofi hidup yang benar. Filosofi hidup seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada yang lain. Kalau ada filosofi hidup yang saudara masukkan di dalam jiwamu, saudara berkhianat kepada Tuhan. Berat saudaraku, jangan anggap ringan menjadi Kristen saudara. Berat sekali saudara. Tapi kalau kita menundukkan diri kepada Tuhan, menundukkan diri kepada Bapa, kepada firman, itu akan menjadi ringan. Dan kita akan efektif di pekerjaan Tuhan. Ingat, kekristenan itu bukan bagian, bukan sebagian, tapi seluruh hidup untuk Tuhan. Tidak ada bagian untuk kita sendiri. You are not your own. Kita bukan milik kita sendiri. Ada pemiliknya dan itu adalah Bapa. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan Dia. Ini berat saudaraku. Jangan saudara hanya sekedar menyandang Kristen, tapi tidak menjadi serupa dengan Yesus. Kita menjadi antikris, anti kuasa kegelapan. Dan banyak orang berkeadaan demikian. Kristen tapi tidak serupa dengan Yesus. Itu Kristen palsu. Kristen yang dimodifikasi oleh kuasa kegelapan. Yang hanya beratribut kekristenan. Tapi di dalamnya penuh dengan kerusakan. Seperti kuburan yang dilabur putih bersih. Penampilan luarnya luar biasa. Bagus. Nampaknya rohaniwan, rampaknya suci dari luar. Tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Jangan terlambat saudaraku. Saya berharap saudara seriuslah. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lepaskan semua yang tidak berguna saudaraku. Proyeksikanlah dirimu, drive dirimu sendiri. Kendarai dirimu sendiri karena ada Roh Kudus di dalam. Ada juga jiwa dan rohmu yang harus saudara kendarai. Jangan giring masuk api kekal. Dan jangan salahkan Tuhan kalau saudara di hadapan Bapa Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu, enyahlah dari hadapanku." Saudara tidak bisa mempersalahkan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.